Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pembelajaran tematik subtema 3. Dalam tematik subtema 3 kita akan membahas tentang arti tata tertib di sekolah. Apa itu tata tertib? Yang tentunya kalian semua sudah tahu ya. Tata tertib sekolah adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nih, di sini ada macam-macam tata tertib sekolah. Oke, kita lihat yang pertama. Yang ke-1, memakai seragam lengkap dan rapi. Lengkap artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Rapi artinya tidak berantakan. Jadi jika kalian ingin berangkat ke sekolah, yang harus dipakai adalah seragam sekolah, bukan baju untuk bermain seperti di rumah. Yang kedua, datang tepat waktu. Kenapa ya harus datang tepat waktu? Nih, kamu harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Karena datang lebih pagi itu akan membuat kita nyaman belajar. Yang ketiga, berbaris sebelum masuk kelas. Biasanya, ketua kelas memimpin barisan. Setiap siswa masuk kelas dengan tertib, tidak ada yang saling dorong atau saling berdesak-desakan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sudah di kelas? Yaitu poin keempat, berdoa sebelum belajar. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran. Setiap siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini nih, ada yang harus kalian ikuti tiap 1 minggu sekali, yaitu mengikuti upacara bendera. Upacara bendera kapan ya dilaksanakannya? Pasti semua sudah tahu, yaitu pada hari Senin pagi. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas upacara. Nah, adapun tata tertib saat upacara bendera yaitu yang ke-1, berbaris dengan rapi. Kedua, memakai seragam sekolah lengkap. 3, tidak boleh ngobrol dan bercanda. Dan yang ke-4, melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah, ini contoh ketika upacara bendera. Selanjutnya, mari kita berhitung. Kita akan berhitung tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Nih contohnya, ada 6 apel akan diletakkan di 3 piring. Nih di situ ada ya 6 apelnya, kemudian letakkan 1 apel di setiap piringnya. Maka karena sudah diletakkan di setiap piring, piringnya yang berjumlah 3 akan tersisa 3 apel. Nah, 3 apel ini letakkan lagi 1 apel di setiap piringnya. Nah, jadi ada 2 kali pembagian apel sampai habis. Artinya 6 dikurangi 3 dikurangi lagi 3 sama dengan 0. Yang 3 itu yang mana? Piringnya ada 3.
Maka 6 dibagi 3, yang 3 piring tadi sama dengan 2. Nah, di sini sekali lagi, maka ada 2 kali pengurangan, yaitu dikurang 3 dikurang 3 sampai akhirnya 0. Sekarang perhatikan di sini videonya, simak baik-baik. Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. 6 dibagi 3 itu ada berapa? Ambil apel 3 dikurang 3 sampai habis. Tuh, apelnya diletakkan di satu piring. Satu piring kebagian satu apel. Itu pengambilan ke-1. Kemudian pengambilan kedua, letakkan lagi satu apel di satu piring. Maka setiap piringnya terdapat 2 apel. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apelnya sampai tidak tersisa. Di situ ada 2 kali pengambilan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Nah, seperti itu. Yang kedua, membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi pembaginya adalah bilangan yang sama. Contoh, 6 dibagi dengan 6 lagi sama dengan berapa ya? Di sini ada 6 kue diletakkan dalam 6 piring. Ada 6 kuenya ya, sudah diletakkan di dalam 6 piring. Maka setiap piring cuma kebagian 1 kue. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka sebuah bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Berapapun itu bilangannya. Mau 6 dibagi 6 ataupun 9 dibagi 9, hasilnya akan tetap 1. Lihat lagi videonya, simak baik-baik. Perhatikan contoh berikut. Nih, yang tadi 6 dibagi 6. Ada 6 kue. Ambil sampai habis. Letakkan di satu kue di setiap satu piring sampai habis. Piringnya sudah disediain 6 piring karena pembaginya 6. Makanya kuenya langsung habis. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Ada 1 kali pengambilan sampai habis. Jadi 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya akan tetap 1. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mewawancara. Di dalam wawancara ada 2 pelaku. Yang pertama yaitu pewawancara, yaitu orang yang ingin menanyakan sesuatu hal kepada yang diwawancara. Orang yang diwawancara yang memberikan keterangan disebutnya narasumber. Adapun hal-hal yang harus disiapkan ketika mau wawancara. Yang pertama, tentukan narasumber yang mau diwawancara. Yang kedua, tentukan topik yang akan disampaikan kepada narasumber atau tema wawancara. Artinya apa yang ingin kita tanyakan kepada narasumber harus ditentukan dulu sebelumnya. Dan yang ketiga, tentukan tempat dan waktu untuk melakukan wawancara. Jadi sebelum wawancara dimulai, maka kita harus menjadwalkan dulu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Itu sesuai dengan kesepakatan dengan narasumbernya. Oke, selanjutnya nih, ini ada gambar seorang narasumber dan pewawancaranya. Sebelum mewawancara tadi, siapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, inilah daftar pertanyaannya, kata tanyanya yang bisa digunakan untuk mewawancara. Di antaranya ada kata tanya apa. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kemudian siapa itu untuk menanyakan orang. Kapan untuk menanyakan waktu. Mengapa untuk menanyakan sebab. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Dan yang terakhir kata tanyanya bagaimana, itu untuk menanyakan cara.
Mari kita membuat motif hias pada tumbuhan. Nah, dalam membuat motif hias pada tumbuhan, yang pertama kita harus membuat apa ya? Ternyata kita harus membuat sketsa atau pola ragam hiasnya. Sketsa itu rancangannya biasanya gambarnya tipis dulu. Setelah itu, setelah sketsa dibuat, maka tinggal menghias dengan motif hias, misalnya menggambarkan variasi garis seperti yang ada pada contoh di atas. Setelah tergambar semuanya, yang terakhir maka warnailah gambar agar lebih indah. Sesudah diwarnai, jadi deh motif hias tumbuhannya seperti yang ada di contoh di sebelah atas itu baru sketsa. Yang di sebelah kiri gambar mawar itu merupakan motif hias tumbuhannya yang sudah diwarnai dengan sedemikian rupa hingga kelihatan bagus. Oke, cuma itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.